Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ansur rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para santri sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita kembali, yang mana minggu kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana tata cara menghadapi ataupun apa saja sunnah-sunnah yang dilakukan ketika ada orang yang sedang menghadapi sakaratul maut dan ketika dia telah dicabut ruhnya ya. Jadi kita sudah mengetahui kemarin sunnah-sunnahnya seperti apa, dan hari ini kita insyaallah akan membicarakan tentang kepengurusan jenazah ya. Jadi kita tahu bahwa jenazah seseorang muslim itu wajib untuk dikuburkan. Namun sebelum dikuburkan ada hal-hal yang perlu diperhatikan ataupun kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Diantaranya adalah memandikan dan kemudian adalah mensolatkan. Jadi hari ini kita membicarakan tentang syarat-syarat daripada memandikan jenazah dulu ya, ataupun jenazah seperti apa yang harus ataupun wajib dimandikan ya. Jadi untuk kepengurusan jenazah ini secara umum ya, pengurusan jenazah ini hukumnya adalah fardhu kifayah ya. Jadi seorang yang meninggal dunia ya, kemudian orang yang hidup itu wajib kifayah untuk melaksanakan perlakuan terhadap si mayit dengan sesuai tuntunan syariat. Jadi hukumnya fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu apabila sudah satu orang yang mengerjakan, maka yang lainnya tidak mendapatkan dosa. Ataupun kalau satu orang aja mengerjakan, satu kampung sudah terlepas kewajibannya. Kalau tidak dikerjakan, nah maka satu kampung nanti dapat dosa. Secara bahasa, memandikan jenazah itu adalah membersihkan dan mensucikan tubuh mayit dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Nah, jadi kalau yang paling simpel memandikan jenazah ini adalah asalkan meratakan daripada aliran air ke seluruh tubuhnya. Nah itu sudah mencukupi. Nah seandainya mau yang wajibnya aja. Tapi kalau misalnya kita di masyarakat biasanya itu dikerjakan mandi 9 ataupun ditambah dengan air kembang, air kapur barus, atau ditambah dengan sebelah kanan dulu, kiri kemudian. Nah kesemuanya itu adalah sunnah. Jadi sebenarnya simpel aja untuk memandikan mayat ini, asalkan air tersebut sudah masuk ataupun meresap ke seluruh tubuh ataupun dialirkan, maka sudah cukup ya. Kemudian yang memandikan jenazah itu siapa? Nah, jika jenazah itu adalah laki-laki, maka yang memandikannya itu harus orang laki-laki juga, tidak boleh perempuan, kecuali dia seorang istri daripada yang meninggal tadi, ataupun mahramnya, misalnya anaknya ataupun tantenya ya, tante misalnya dia punya ayahnya punya adik, nah boleh
untuk memandikan mahram, pokoknya mahramnya atau ibunya ya, seperti itu ya. Demikian juga jika jenazah itu wanita, maka yang memandikannya harus wanita kecuali suami dan mahramnya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya jenazah wanita, jangan laki-laki yang memandikannya, haram hukumnya, kecuali suaminya ataupun mahramnya, misalnya ayahnya atau anaknya, maka tidak masalah. Kemudian untuk yang diperhatikan bahwa jenazah yang akan dimandikan itu harus memenuhi syarat ya. Syaratnya yang pertama itu adalah muslim. Nah, baik itu muslim ataupun muslimah. Jadi kalau misalnya seorang non muslim maka tidak wajib dimandikan ya, namun sebagian ulama ada mengatakan boleh saja kita mandikan tapi tidak wajib ya. Kalau disolatkan apa haram, jenazah non muslim haram untuk disolatkan. Kalau memandikan ada yang membolehkan bahwa boleh seperti itu, tapi tidak wajib untuk dimandikan. Nah, maka harus diperhatikan. Kemudian ada anggota tubuhnya, masih ada anggota tubuhnya ya. Jadi anggota tubuhnya masih ada, walaupun tersisa tangan misalnya ataupun sebagian aja, maka itu tetap dimandikan. Kemudian yang ketiga adalah jenazahnya masih utuh. Nah, belum rusak karena kematiannya sudah terlalu lama. Nah, jadi kalau sudah nggak ada lagi ya tidak ada yang dimandikan ya, seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah jenazah itu bukan mati syahid. Jadi kalau orang mati syahid itu tidak dimandikan, tidak dikafani dan tidak disolatkan, jadi langsung dikubur. Jadi dia adalah sebagai saksi nanti di akhirat, dia dikubur dengan darah-darahnya ya. Maka ini yang disebut dengan mati syahid. Nah, gimana membedakan orang yang mati syahid itu? Ya, secara pembagiannya ya, yang namanya mati syahid itu ada 3. Ya, ada 3 ya, mati syahid itu. Jadi yang pertama itu adalah syahid akhirat. Syahid akhirat ini apa? Syahid akhirat ini adalah orang yang meninggal misalnya terkena reruntuhan, mati tenggelam, mati sakit perut, mati sedang menuntut ilmu misalnya. Nah, dia digolongkan sebagai orang yang mati syahid. Tapi syahid akhirat, orang yang syahid akhirat ini maka tetap wajib dimandikan, dikafani dan disolatkan. Nah, syahid yang tidak dimandikan itu adalah mereka yang berjuang di jalan Allah untuk memerangi orang-orang kafir ya. Walaupun yang ini ada 2 lagi ya, namanya syahid dunia akhirat
dan syahid dunia. Jadi yang kedua dan yang ketiga ini tidak dimandikan, tidak dikafani, dan juga tidak disolatkan langsung saja. Apa bedanya syahid dunia akhirat sama syahid dunia? Kalau syahid dunia akhirat itu dia berjuang di jalan Allah, memerangi orang kafir, tapi niatnya ikhlas karena Allah, mengharap ridhonya Allah. Nah, kalau syahid dunia dia juga sama. Dua-duanya ini ataupun syahid dunia dan dunia akhirat ini sama-sama mereka berjuang di jalan Allah, mereka memerangi orang kafir ya. Kemudian niatnya adalah supaya diakui sebagai seorang yang syahid atau seorang pejuang, ingin harta ghanimah misalnya. Makanya itu disebut syahid dunia. Tapi syahid dunia akhirat dan syahid dunia itu tetap tidak dimandikan karena mereka berperang di jalan Allah ya, untuk memerangi orang-orang kafir. Jadi di sini syahid ataupun mereka berjihad ya, seperti itu, berjihad. Tapi ini ketika ada peperangan, bukan ketika tidak ada permasalahan. Seperti misalnya kalian punya tetangga orangnya non muslim, kalian perangi supaya kalian misalnya menjadi seorang yang syahid ataupun berjihad. Nah, ini salah. Karena mereka, bahkan kita tidak boleh memerangi mereka ya, karena mereka tidak mengganggu kita. Dan juga hidup di Indonesia itu sudah beragam agama, jadi tidak boleh untuk menyakiti satu sama lainnya. Mereka juga tergolong sebagai kafir dhimmi ya, kafir dhimmi, kafir harbi. Kalau misalnya kafir harbi, maka itu yang diperbolehkan untuk memeranginya. Nah, maka memusuhi orang Islam, menindas orang Islam ya, maka orang Islam itu sifatnya defensif, artinya mereka bertahan ya. Kalau tidak diperangi ya jelas tidak boleh mengganggu orang lain, seperti itu. Jadi untuk jihad ataupun syahid ini bukan disalahartikan untuk membunuh semua orang kafir ya, jangan. Nah, seperti itu. Kalau bisa ya kalian berdakwah bagaimana caranya supaya non muslim bisa masuk muslim, supaya bertambah pahala kalian dan juga bertambah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara hikmah, dengan cara kalian memberikan perilaku atau menunjukkan perilaku yang baik sehingga mereka tertarik. Oh gini ternyata Islam, tidak kekerasan, tidak diajarkan kekerasan ataupun dan sebagainya macam. Kenapa terjadi perang? Karena memang dulu zaman perang, kemudian sifatnya defensif ataupun bertahan ya, bukan malah mencari peperangan. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi jangan disalahpahami jihad dan juga syahid ini tadi ya. Nah, itu dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Minggu depan kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.